Xiao Yao menolong Ah Nian dan membawanya ke parit, setelah itu menyuruhnya untuk diam dan jangan kemana-mana karena akan pergi mencari Ah Tang. 你一个人能行吗？我可以。 Sementara itu Fang Feng menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikannya, namun tiba-tiba Xin Yu keluar lagi dan menanyakan apa sudah selesai dan mengajaknya pulang tapi Xin Yu melihat seruling Qiang Xuan yang mengambang di atas air. 等等， Xiao Yao menemukan Ah Tang dan menggendongnya dan memuji Ah Nian karena berani sendirian. Xiao Yao langsung mengajak Ah Nian kembali ke penginapan. Tiba-tiba ada ular dari atas yang mengagetkan Ah Nian. Xiao Yao yang melihatnya langsung melempar ular itu dan menyuruhnya jangan khawatir karena di tubuhnya ada herbal jadi ular itu tidak akan mendekatinya. 靠近我就不怕了。 Mereka sudah tiba di penginapan dan langsung memanggil pelayan. Russo datang dan langsung melihat Ah Nian dan beruntung dirinya tidak terluka dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang terjadi. 你在，我就知道太平不了。你仔仔细细从头到尾跟我说一遍，发生什么事了？ Setelah selesai bercerita, Russo bertanya apa tahu siapa yang menyerangnya dan Xiao Yao memberitahu kalau dia adalah Fang Feng Yiying. Russo yang mendengarnya langsung tahu kalau dia nona pertama dari keluarga Fang Feng dan juga tunangan dari Tusan Jing. Ah Nian marah dan ingin berbicara dengan keluarga Tusan untuk menanyakannya, apa ingin bisnis di Haoling tutup. Namun Russo melarangnya karena Fang Feng menyerang demi temannya dan tidak tahu identitas kalian. Russo akan mencari keberadaan Qiang Xuan asalkan menemukan nona Fang Feng pasti bisa menemukannya. Tiba-tiba Xiao Yao bilang kalau baju Ah Nian kotor dan menyuruh mengganti pakaiannya. Dan di saat sudah pergi, Xiao Yao mengatakan kalau mungkin Fang Feng menyerang bukan hanya demi temannya itu namun sudah mengenal Qiang Xuan dan menyuruhnya berhati-hati saat mencarinya. 多谢。便会马上派人来通知郎君。 Ternyata Qiang Xuan berada di kediaman Chen Rong dan diselamatkan oleh Xin Yu. Qiang Xuan yang terluka terkena senjata Fang Feng akhirnya siuman dan saat bangun, Xin Yu mau masuk ke kamarnya dan membuat Qiang Xuan berpura-pura tidur. Pelayannya mengatakan kalau senjata itu mengenai dadanya namun tidak terkena alat vital. Xin Yu bertanya apa seruling ini memang miliknya dan berharap tidak salah orang. Kemudian Qiang Xuan membuka matanya dan bertanya berada di mana. Xin Yu mengatakan kalau ada di kediaman Chen Rong dan membuat Qiang Xuan terkejut. Qiang Xuan menanyakan Chen Rong Yi dan Xin Yu menjawabnya kalau dia ayahnya dan memperkenalkan diri kalau namanya Chen Rong Xin Yu. Pelayannya memberitahu Qiang Xuan kalau nonanya menyelamatkannya dan meminta tabib untuk mengobati lukanya. Mendengar itu King Xuan berterima kasih, kemudian Xin Yu menanyakan apa seruling ini miliknya karena terjatuh di air, dan Qiang Xuan mengaku memang miliknya karena tidak bisa menahan memainkannya ketika mendengar suara kecapi, dan saat Xin Yu bertanya alasan kenapa menghentikan serulingnya, Qiang Xuan bilang karena adiknya menjahilinya. Xin Yu bertanya nama dan dari mana berasal. Qiang Xuan mengaku kalau dirinya dari divisi naga Haoling dan bernama Xuan. Mendengar itu Xin Yu tersenyum. Qiang Xuan ingin berpamitan pulang karena takut membuat cemas orang di rumah. Namun Xin Yu menahannya karena lukanya belum sembuh dan menyuruhnya tinggal dulu. 打扰真柔小姐了，弓箭不如草命。 Fang Feng yang melihat Qiang Xuan masih hidup terlihat kesal dan pelayannya akan membunuhnya setelah Xin Yu pergi. Namun menurut Fang Feng tidak bisa karena ini wilayah Chen Rong. Fang Feng masuk dan meminta maaf senjatanya melukainya. 都怪我一时气怒，误伤了郎君。我也有错，不怨芳风小姐。 Mereka sudah tahu kabar Qiang Xuan dari Russo, namun Ah Nian terlihat kesal karena kakaknya tidak bisa dibawa pulang apalagi hanya luka ringan. Menurut Russo nona Xin Yu menahannya di kediamannya hingga lukanya sembuh. 担心，我们都很担心。 Qiang Xuan menemani Xin Yu memainkan satu lagu dan Xin Yu berterima kasih padanya. Kemudian Xin Yu memberitahu kalau bunga di taman mekar dan ingin mengajaknya jalan-jalan namun Qiang Xuan menolaknya karena beralasan sudah waktunya minum obat di kamar. 这边请。 Menurut pelayannya penampilan Qiang Xuan tidak biasa, baik dalam bertutur kata dan juga bertalenta dan sangat serasi dengannya. Namun dia memberitahu kalau Tuan Xuan anak biasa dari divisi naga. Walaupun tidak menikah dengan cucu atau pangeran raja, seharusnya menikah dengan pemimpin klan dan Tuan Xuan tidak sepadan dengan nyonya karena dirinya punya status terhormat. Mendengar itu Xin Yu mengatakan kalau terlalu cerewet. 就你多嘴。 Saat Russo bertemu Ah Nian, dia langsung panik karena sudah waktunya menjemput kakaknya. Namun dia memberitahu kalau Qiang Xuan tidak mau pulang dan pasti punya alasan sendiri. Mendengar itu Ah Nian tidak peduli dan menyuruhnya mengajak pulang. Melihat Xiao Liu tidak kelihatan dari tadi, Ah Nian mencarinya. 我小刘人呢？他怎么一下午不见踪影？
Ternyata Xiao Yao berada di kota tiduran dengan menutupi wajahnya. Kebetulan dia melihat Tu Sanjing sedang ngopi dengan seseorang di kedai dan berpikir kalaupun memanggilnya tidak akan ke sini. Namun tiba-tiba Tu Sanjing sudah berada di belakangnya. Xiao Yao bertanya kalau ini kota Zi, apa tidak takut ada yang membututinya, dan Tu Sanjing mengaku kalau leluhurnya rubah ekor 9 sangat sedikit. Jadi orang biasa tidak bisa melacaknya. Tu Sanjing bertanya ada apa kemari dan Xiao Yao memberitahu akan melakukan hal yang sangat penting dan beberapa hari lagi akan menceritakan padanya. Tu Sanjing juga ingin mengatakan hal yang sangat penting padanya beberapa waktu lagi. Tu Sanjing memberitahu harus pergi dan menyuruh Xiao Yao untuk pergi duluan, karena saat Xiao Yao menoleh ingin Xiao Yao bisa melihatnya dan tidak ingin merasa perpisahan adalah jalan seorang diri, dan Xiao Yao tersenyum dan berpamitan padanya.你是精明还是傻呢？ Qiang Xuan berada di pos perhentian dan Xiao Yao melihat lukanya, dan menurut Qiang Xuan, sudah tidak apa-apa dan jangan sampai marah karena membuatnya panik sesaat. Qiang Xuan memberitahu saat dirinya terakhir terluka memerintahkan orang untuk menyelidiki Fang Feng dan berpikir kalau Fang Feng diperintah seseorang untuk membunuh Qiang Xuan. Xiao Yao menebak Fang Feng diperintah orang Xian. Qiang Xuan juga berpikir begitu dan ada hubungannya dengan pamannya, dan menurutnya keluarga Fang Feng sudah berpihak dengan pamannya. Hari itu saat di danau berpikir jumlah mereka banyak dan sengaja terluka dan melompat ke air, namun tidak disangka Chen Rong Xin Yu malah menyelamatkannya. Xiao Yao menyuruhnya berterima kasih ke dirinya karena berkat dia mendengar kecapi, membuatnya bermain seruling dan memberi kesan baik pada Xin Yu. Tapi Qiang Xuan berdalih kalau dirinya yang bermain suling hingga kapal mereka berbalik arah dan mendapat musibah tak terduga karena dirinya. Namun Xiao Yao mengatakan berkat musibah itu bisa mengenal keluarga Cisui dan keluarga Chen Rong dan mendapat berkah dari musibah ini. Tu Sanjing datang ke kediaman Chen Rong untuk meminjam tempatnya untuk perjamuan temannya yang sedang berada di kota Zi, dan mengatakan langsung ke temannya yang bernama Feng Long yang juga kakak dari Xin Yu. Dia juga ingin memperkenalkan padanya. Mendengar itu Feng Long menyetujuinya dan akan menyuruh Xin Yu menyiapkan jamuan. Kemudian Tu Sanjing menyuruh memberikan surat ini ke perhentian pos Haoling. Pelayan memberikan surat dari kediaman Chen Rong dan Xiao Yao berpikir kalau itu undangan dari Xin Yu. Namun Qiang Xuan memperlihatkan kalau jamuan memang dari kediaman Chen Rong namun undangannya dari Tu Sanjing. Qiang Xuan ingin menolak undangan itu karena harus berangkat ke Gunung Yu, namun Xiao Yao menyuruhnya datang. Qiang Xuan berpikir kalau Xiao Yao tidak rela kalau tidak bertemu Tu Sanjing. Namun Xiao Yao menjelaskan kalau dirinya memang tidak rela, tapi lebih tidak rela kalau Qiang Xuan tidak bertemu Feng Long yang merupakan anak sulung dari Chen Rongri dan merupakan kesempatan emas berkenalan dengannya dan mendapat dukungannya, karena dia menguasai dataran rendah dan kelak jalannya pasti akan mudah. Qiang Xuan akhirnya mau datang dan menginap 1 hari lagi, namun tidak akan mengajak Ah Nian dan menyuruh Ru Shou menemaninya. Xiao Yao berpikir kalau takut Ah Nian bertengkar lagi dengan Xin Yu. Mendengar itu Qiang Xuan tersenyum dan menyuruh Xiao Yao menemaninya ke sana. Qiang Xuan dan Xiao Yao datang ke kediaman Chen Rong dan mereka sudah menyambutnya. Kemudian Tu Sanjing langsung memperkenalkan mereka ke Feng Long dan juga Xin Yu. Xin Yu terkejut karena teman Tu Sanjing ternyata Qiang Xuan dan menceritakan ke kakaknya. Xin Yu menyuruh kakaknya jangan sampai ayahnya tahu karena nanti akan menyuruh ibunya menceramahinya. Tiba-tiba Fang Feng datang dan Xin Yu menyuruh pelayan mengambilkan kursi dan duduk di sebelah Tu Sanjing. Xin Yu memuji keharmonisan mereka dan membuat Tu Sanjing risih sampai berdiri, dan membuat Fang Feng memegangi bajunya. Xiao Yao juga akhirnya beralasan mengganti pakaian dan pergi, dan saat Qiang Xuan ingin berdiri, Xiao Yao memegang pundak Qiang Xuan. Qiang Xuan beralasan kalau Xiao Yao tidak kuat minum dan mengajak melanjutkan makan lagi. Xiao Yao pergi ke danau dan saat melihat perahu kecil di sana, Xiao Yao memanggil pendayung itu. Ternyata yang ada di dalam perahu kecil itu adalah Xiang Liu dan saat melihatnya, Xiang Liu menyuruhnya untuk memberi tumpangan. Namun pendayung memberitahu kalau ini kota Zi dan ramai orang dan takut menarik perhatian. Mendengar itu Xiang Liu bertanya ala Chen Rongyi tidak memberitahu siapa dirinya. Di saat perahu mendekat, Xiao Yao berterima kasih dan saat pendayung mau menjelaskan, dia terkejut karena Xiang Liu berubah menjadi wanita dan menyuruhnya naik ke perahu. Xiao Yao berdiri dan tidak masuk ke dalam, tiba-tiba turun hujan dan membuatnya masuk ke dalam.
Namun anehnya hujan langsung berhenti dan ketika Xiao Yao keluar lagi hujan pun turun dan membuatnya masuk ke dalam lagi. Lagi-lagi hujan berhenti dan di saat mau keluar, Pendayung menyuruhnya duduk dan bilang mungkin langit ingin dirinya duduk di dalam. 你就老实坐着吧。这 Xiang Liu mengeluarkan energi rohnya untuk membuat ombak dan membuatnya menyentuhnya dan Xiang Liu melakukannya berulang kali. Xiao Yao heran karena airnya tenang dan Pendayung menyuruhnya ke tengah biar perahu stabil. Xiang Liu bertanya mau kemana dan Xiao Yao hanya jalan-jalan tidak ada tujuan. Tiba-tiba muncul orang dari dalam danau dengan membawa kotak dan Xiang Liu mengambilnya. Saat membukanya ternyata isinya makanan laut. Xiao Yao yang terkejut melihat itu membuat Xiang Liu bertanya apa tidak pernah melihat siluman. Xiao Yao bilang tidak menduganya dan Xiang Liu menyuruh memakannya. Namun Xiao Yao hanya terdiam dan membuat Xiang Liu mengira memberinya racun atau memandang rendah klan siluman. Mendengar itu Xiao Yao memakannya karena teringat punya teman dari klan siluman. Namun dia selalu memakannya, tapi makanannya tidak pernah dimakan Xiao Yao. Xiang Liu merasa kalau Xiao Yao membicarakan dirinya dan menyindir dengan mengatakan kalau temannya itu kurang bersahabat. Namun Xiao Yao mengaku kalau dia agak galak tapi sangat baik dan mengambil makanannya lagi. 他很好。 Sementara itu di kediaman Chenrong Fang Feng mengikuti Tu Sanjing dan bilang kalau dirinya mabuk dan meminta memapahnya. Namun Tu Sanjing memberitahu kalau pria dan wanita harus menjaga jarak dan akan menyuruh pelayan menjaganya, dan nanti saat kembali ke Qingqui akan berbicara dengan keluarga Fang Feng untuk membatalkan pernikahan ini dan meninggalkannya. Ternyata Qiang Xuan ada di sana dan saat Tu Sanjing mau menjelaskan tentangnya dengan Fang Feng, Qiang Xuan berterima kasih padanya karena bantuannya. Jika tidak ada dirinya, Qiang Xuan mengaku tidak akan secepat ini berteman dengan Feng Long. Menurut Tu Sanjing ini bukan jasanya melainkan ucapan dan tindakannya yang mendapat pengakuan Feng Long. Namun Qiang Xuan memberitahu walaupun berterima kasih akan mengatakan sejak awal kalau Xiao Yao layak mendapatkan pria terbaik di dunia ini. Tidak peduli dirinya atau ayahnya tidak akan menerima kalau Xiao Yao disakiti. Jadi kalau tidak bisa melakukannya menyuruh menjauhinya dan Qiang Xuan berpamitan dengannya. 就请你远离他，我能自省了。 Sementara itu Xiao Yao turun dari perahu itu dan Xiang Liu memberikan kotak makannya dan mengingatkan kalau saat dirinya tidak senang, pikirkan orang yang peduli dan mencemaskannya, karena dia akan ikut tidak senang jika melihat kau tidak senang dan membuat Xiao Yao berpikir. 他们不高兴，你不高兴。还没付呢，我还有事要办。船钱还。 Xiao Yao pulang dan terkejut saat melihat Qiang Xuan pulang secepat ini. Qiang Xuan mengira ada yang lebih membutuhkannya jadi harus pulang. Mendengar itu Xiao Yao berterima kasih karena memikirkannya. Qiang Xuan mendengar kalau Xiao Yao berbelanja dan bertanya apakah senang. Xiao Yao memberitahu kalau tiba-tiba ingin memakai gaun yang indah. Mendengar itu Qiang Xuan menebak apa gara-gara Tu Sanjing. Xiao Yao beralasan karena sudah bertahun-tahun jadi pria dan lupa caranya menjadi wanita. Tapi dirinya takut kalau akan mengecewakan kalian. Qiang Xuan bertanya dirinya merujuk pada siapa kalau untuk dirinya dan ayahnya, pasti selamanya tidak akan kecewa. Tapi kalau merujuk pada orang lain, menyuruhnya jangan memberi harapan, jadi tidak pernah kecewa dan mengingatkan kalau besok akan berangkat ke Gunung Yu dan menyuruh membuang orang dan masalah yang membuatnya tidak senang. 都忘得脑后去。之后我们就出发去。 Sementara itu Russo membawa pulang Ah Nian dengan beralasan kalau ayahnya yang menyuruhnya. Ah Nian kesal kenapa ayahnya tidak mengizinkannya ikut bersama kakaknya dan berpikir Russo yang mengadu ke ayahnya, namun Russo menyangkalnya. 怎么可能？ Ah Nian ingin ikut dan membantu. Mendengar itu Russo berpikir kalau Ah Nian akan membantu menambah masalah dan membuat Ah Nian bertanya apa yang diguramkan. 帮倒忙了，有你才能。你姑姑说什么呢？没有在夸王姬能干。 Fang Feng mengantar minuman ke kamarnya dan tidak sengaja melihat Tu Sanjing yang ganti baju dan membuat dirinya melihat luka di sekujur tubuhnya dan langsung menjatuhkan minumannya. Pelayannya meminta maaf karena lupa mengunci pintunya dan membuat Nona Fang Feng melihat luka di tubuhnya. Mendengar itu Tu Sanjing bilang bagus dia mengetahuinya dari awal, karena bisa mencari pria yang lebih baik lagi. Fang Feng bertanya ke pelayannya jika ada orang yang menyiksamu sampai mati namun dirinya selamat dan meninggalkan luka. Apa yang akan kau lakukan terhadap orang yang menyiksamu? Pelayan itu mengatakan kalau tidak akan bisa melupakan penyiksaan itu, dan akan balas dendam dan membuatnya terluka lebih parah darinya. Mendengar itu Fang Feng setuju dengannya dan berpikir kalau Tu Sanjing kembali ke Qingqui untuk membalas dendam. Fang Feng mengajak pelayannya untuk segera pergi ke Qingqui lebih dulu.
Dan di saat dia bertanya apa tidak pergi bersama Tu Sanjing, Fang Feng beralasan kalau Tu Sanjing tidak mau pergi bersamanya, apalagi Fang Feng juga tidak bisa menahan rasa jijik jika melihat luka di 大 tubuhnya. 家各走各的路吧，再多看他一眼。 Ternyata Fang Feng punya hubungan dengan kakak Tu Sanjing dan memberitahu kalau Tu Sanjing tidak ingin menikahinya. Tu San Hou yang mendengar itu terkejut karena selera adiknya tinggi dan wanita biasa tidak akan dipandangnya. Dan menurut Fang Feng mungkin dia sadar diri karena luka di tubuhnya dan tidak ingin mempermalukan diri. Fang Feng juga mengaku kalau tidak ingin menikahinya dan Tu San Hou menciumnya. 哦，我不想嫁。 Tu San Hou menyuruhnya menunggu sampai mengambil semua miliknya termasuk Fang Feng. Kemudian Fang Feng mengingatkan kalau Tu Sanjing memiliki pemikiran yang dalam dan pasti menahan diri, karena akan membunuhnya dengan satu serangan dan menyuruhnya berhati-hati. Tu San Hou menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya pernah menghancurkannya satu kali dan bisa menghancurkannya untuk yang kedua kali. Akhirnya Qian Xuan dan Xiao Yao tiba di Gunung Yu. Xiao Yao sudah meninggalkannya beratus tahun yang lalu, namun pemandangan di sini sama persis saat dirinya pergi dan langsung mengingat saat pertama kali datang ke Gunung Yu. Xiao Yao mengaku kalau memilih sekali lagi, tetap akan kabur dari Gunung Yu dan lebih memilih untuk berkeliaran di luar daripada kedamaian yang seperti kematian. Tiba-tiba ada anak yang memberitahu mereka kalau Wang Mu ingin bertemu dengannya. Qian Xuan langsung memberi salam ke Wang Mu yang ada di sana, sementara Xiao Yao berlutut dan Wang Mu menyuruhnya berdiri. Wang Mu memegang tangan Xiao Yao dan selama tinggal di Gunung Yu akan membantunya mendapatkan energi rohnya kembali yang mendalam. Wang Mu memberitahu kalau umurnya tinggal 100 atau 200 tahun lagi dan dirinya bisa menggantikannya menjaga Gunung Yu. Qian Xuan bertanya apa Xiao Yao harus tinggal di sini selama memulihkan energi rohnya, namun Xiao Yao lebih suka yang sekarang karena bisa mengetahui esok hari dan Wang Mu bilang terserah. 的生活，却不知道明面的。 Wang Mu mengeluarkan bunga dan memunculkan tanda lahir di dahinya kembali. Wang Mu memberitahu kalau dirinya tidak bisa mengeluarkan bunga Zuyan ke tubuhnya, namun bisa mengembalikan paras aslinya. Menurut Xiao Yao, bunga Zuyan merupakan pusaka di Gunung Yu, kenapa tidak bisa mengeluarkannya, dan Wang Mu beralasan kalau banyak hal yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Dan saat Xiao Yao bertanya kapan mendapatkan paras aslinya, Wang Mu menyuruh masuk ke kolam Yao, dan Xiao Yao langsung berjalan ke kolam Yao. Wang Mu menggerakkan bunga di sana dan membuat kelopak bunga raksasa menutupi Xiao Yao. Qian Xuan melihat Wang Mu dan dia menggerakkan kembali bunga itu dan membuat kelopak bunga raksasa itu terbuka dan akhirnya Xiao Yao mendapatkan kembali wajah aslinya. 空荡，只剩下过这一生的风木骄阳，人不忘。 Melihat wajah asli Xiao Yao, Qian Xuan tersenyum dan Wang Mu menyuruhnya kemari dan Xiao Yao berjalan di atas air dengan perlahan-lahan. 来世些风雨起不来。 Saat Qian Xuan melihatnya terus, Xiao Yao bertanya apa mukanya jelek, namun Qian Xuan yang terpesona dengan kecantikannya bilang bukan dan membuat Xiao Yao memegang tangannya. Wang Mu memberitahu kalau bunga Zuyan yang tersegel di tubuhnya sekarang hanya bisa menstabilkan parasnya, dan tidak ada kekuatan perubahan. Wang Mu mengaku gagal memenuhi tanggung jawabnya karena diminta tolong, namun tidak bisa menjaga Xiao Yao, dan karena Xiao Yao tidak bersedia tinggal di Gunung Yu menyuruhnya menjaga dirinya di masa depan dan meninggalkannya. Kemudian Xiao Yao mengajak Qian Xuan kembali ke Gunung Lima Dewa. 我们回武神山吧。 好， Saat sudah di Gunung Lima Dewa, Xiao Yao bersembunyi di belakang Qian Xuan dan membuat ayahnya bertanya kenapa bersembunyi, karena sudah mendapatkan paras aslinya dan Xiao Yao beralasan gugup dan belum siap. Ayahnya menghampirinya dan menggandeng tangannya. Xiao Yao mengaku saat kecil dirinya mirip ayahnya, namun saat dewasa malah tidak mirip ibu dan ayahnya. Mendengar itu ayahnya tidak berharap mirip ibunya atau dirinya, yang penting Xiao Yao sehat. Kini saat sudah dewasa sudah secantik ini dan sangat senang. Dan saat melihat tanda lahirnya ayahnya termenung dan membuat Xiao Yao bertanya. Ayahnya mengaku waktu berlalu dengan cepat dan dirinya sudah tua. Mendengar itu Xiao Yao menghiburnya kalau ayahnya masih muda seperti yang dulu dan meminta tanggapan Qian Xuan juga.
小瑶说的对，师傅一点都不老。 Ah Nian menunggu ayahnya dan kakaknya karena belum juga datang, dan tiba-tiba mereka datang dan Ah Nian yang melihat Xiao Yao bingung karena tidak mengenalinya. Ayahnya menyuruhnya duduk dan saat Ah Nian bertanya ke ayahnya siapa dia dengan menunjuk Xiao Yao, ayahnya memberitahu kalau dia adalah putri sulungnya, Xiao Yao, dan ayahnya menyuruh memberi salam ke permaisuri Jing'an. Dan saat ayahnya menyuruh Ah Nian memberi salam ke kakaknya, Ah Nian langsung menolaknya karena tidak ingin dia jadi kakaknya. Qiang Xuan menjelaskan kalau ibunya adalah orang yang paling dihormati yaitu Si Lingxi yang juga merupakan murid dari Ratu Haoling. Mendengar itu Ah Nian bilang kalau dia kerabatnya dan bagaimana dengan dirinya dan dengan menangis Ah Nian langsung memberi pertanyaan kalau antara aku dan dia siapa yang akan dilindunginya. Qiang Xuan menoleh ke Xiao Yao dan menjawab kalau berharap mereka berdua rukun. Ayahnya mengatakan bodoh karena pertanyaan itu seperti antara ayah dan ibunya siapa yang kau sukai dan apa bisa jawab. Qiang Xuan akhirnya memberitahu kalau Xiao Yao adalah Xiao Liu dan mengingatkan saat berpisah di kota Zi. Ah Nian diam-diam memberitahunya kalau Xiao Liu orang yang baik dan bukankah memiliki kakak yang bersifat baik menyayanginya adalah sesuatu yang bagus. Namun Ah Nian membanting mejanya dan bilang tidak ingin kakak. Qiang Xuan memberitahu Xiao Yao kalau Ah Nian butuh waktu menerimanya. Ayahnya kemudian menyuruh pelayan mengantarkan makanan yang disukai ke Tuan Putri. Xiao Yao bertanya ke ayahnya apa masih bisa makan. Menurut ayahnya berapa masalah yang terjadi di negara ini setiap hari, dan kalau tidak bisa makan karena hal sekecil ini akan membuatnya mati kelaparan. Ah Nian membuang makanan yang dikirimkannya dan bertanya kemana ayahnya dan saat pelayannya memberitahu sedang menemani Tuan Putri pertama makan, Ah Nian menyuruh mereka keluar. Ayahnya memberikan istana Mingxie ke Xiao Yao dan menyuruhnya memberitahu kalau ada yang kurang namun menurut Xiao Yao pemberian ayahnya pasti lebih, tidak mungkin kurang. Xiao Yao bilang hanya suka makanan dan masalah ranjang dan yang lainnya sudah terbiasa saat dirinya berkelana dan yang terpenting dekat dengan kakaknya. Ayahnya memberitahu kalau mulai sekarang ayahnya akan membuat Xiao Yao terbiasa dengan semua yang menjadi miliknya dengan mengganti kebiasaan lama dengan yang baru. Karena upacara perayaan akan diadakan, Xiao Yao langsung diajarkan cara berjalan yang benar dan juga cara hormat kepada raja. Namun Xiao Yao bolak-balik salah dan disuruh mengulanginya. Xiao Yao mengatakan kalau sudah 2 jam dan ingin istirahat namun menurut pelayannya acara perayaan semakin dekat dan tidak boleh ada kesalahan. Karena itu merupakan hal penting negara. Xiao Yao duduk karena ingin istirahat dan menyuruh pelayannya juga duduk. Tiba-tiba Ah Nian datang dengan kesal karena ayahnya mengadakan perayaan untuk dirinya dan mengundang semua keluarga di Dahuang dan mengatakan ke Xiao Yao pasti puas. Xiao Yao mengatakan kalau dirinya puas dan membuat Ah Nian marah dengan mendorongnya karena sudah mendekati ayahnya dan juga dekat dengan kakaknya. Ru Shou kemudian datang memberitahu kakak ayahnya mengundangnya untuk datang ke kamarnya karena sudah lama tidak mendengarkan permainan kecapinya. Ru Shou bertanya apa tidak apa-apa dan semoga menghargai raja dengan tidak membuat perhitungan dengan Tuan Putri kedua, dan Xiao Yao menyuruhnya jangan khawatir tentang itu dan menyuruh pergi melihatnya. Xiao Yao melihat ruangan obat yang didekorasi seperti keinginannya, dan saat Qiang Xuan masuk ke ruangan itu Qiang Xuan menebak kalau Xiao Yao mau kembali ke profesi lamanya karena banyak memesan bahan obat yang berharga. Xiao Yao hanya ingin melindungi diri karena energi rohnya rendah apalagi Ah Nian bisa menjatuhkannya dengan 1 jari. Mendengar itu Qiang Xuan sudah memberitahu akan melindunginya namun Xiao Yao tidak ingin menjadi beban untuk dirinya dan mengatakan kalau kita ada di perahu yang sama. Di kota Qingshui, Tuan Batu menceritakan tentang Raja Haoling yang mengundang keluarga besar di seluruh Dahuang dengan mengadakan perayaan kembalinya Tuan Putri pertama dan membuktikan kalau Raja Haoling sangat menyayangi Tuan Putri pertama. Istri Mazi dan Tian'er yang kebetulan ada di sana berpikir kalau Tuan Putri pertama beratus tahun menjadi rakyat di kota dan pasti pernah pergi ke Qingshui, jadi menurut istri Mazi pernah membeli bakpaunya. Kalau Tian'er pesimis karena kliniknya kecil jadi tidak mungkin mampir, mereka tidak tahu kalau Tuan Putri pertama adalah orang yang dekat dengannya bertahun-tahun. Xiang Liu ternyata juga ada di sana dan saat mendengarnya membuat dirinya terus minum hingga malam hari. Xiang Liu melanjutkan minum di atas pohon dan teringat kata-kata Xiao Yao dulu dan membuatnya kesal karena membohonginya. Xiao Yao sedang mencicipi makanan dan tiba-tiba teringat Xiang Liu karena seharusnya mencicipi ini dan langsung melihat cermin masa lalu dan membuatnya tertawa sendiri. Kemudian ayahnya masuk dan membuat Xiao Yao membalikkan cerminnya. Ayahnya bertanya sedang apa dan Xiao Yao bilang tidak apa-apa.
Ayahnya mendengar kalau Xiao Yao belajar medis jadi memberikan buku ibunya tentang medis. Kemudian ayahnya mengambil cerminnya dan melihatnya. Saat muncul wajah Xiang Liu, ayahnya bertanya siapa. Xiao Yao mengaku kalau dia adalah teman yang tidak termasuk teman. Mendengar itu ayahnya bilang apa teman seperti ini layak dikenang selamanya. Xiao Yao bilang kalau nanti akan terhapus sendiri. 瞎记着玩的，没准明天。 Ayahnya mengira kalau di saat seperti ini memikirkan Tusan Jing dan Xiao Yao berpikir kalau dia sedang memadu kasih dengan tunangannya dan bukan orang dungu untuk memikirkannya. Ayahnya bilang sempat khawatir dirinya terbelenggu perasaan dan tampaknya terlalu banyak berpikir dan Xiao Yao memberitahu ayahnya kalau dirinya bertahun-tahun jadi pria, jadi tidak ada hati seorang gadis untuk mendambakan pria. Feng Long, Tusan Jing dan Xin Yu yang sedang berada di Aoling ingin menyuruh orang untuk memberitahu Qiang Xuan kalau dirinya sudah sampai. Namun tiba-tiba pasukannya memberitahu kalau Tuan Xuan sudah datang ingin bertemu. Mendengar itu Feng Long dan Tusan Jing terlihat senang. Feng Long mengatakan kalau dirinya teman sejati karena memberinya kabar langsung datang. Namun Qiang Xuan meminta maaf karena ada yang disembunyikan dan memberitahu identitas aslinya kalau bukan dari divisi naga, melainkan dari Xian dan bernama Qiang Xuan. Dan saat berada di kota Zi bukan bermaksud menyembunyikan identitas, namun merasa tidak nyaman jika membeberkan identitas. Feng Long sudah menebak kalau melihat sikap dan tutur katanya tidak biasa, namun tidak menduga kalau dirinya cucu Raja Xian. Xin Yu langsung berbalik bukan karena marah namun sekarang dirinya sudah pantas karena statusnya. Feng Long mengatakan ke Xin Yu jangan marah karena ini masalah sepele dan Qiang Xuan meminta maaf ke Xin Yu. Dengan malu-malu Xin Yu bilang kalau dirinya sedikit terkejut sesaat dan meminta maaf karena membuat Yang Mulia terluka. Di istana, Rousseau sudah menyiapkan gaun terbaik yang dibuat Santero Dahuang untuk Xiao Yao dalam upacara perayaan, namun saat Raja Haoling melihatnya dan teringat sama dengan saat perang. Raja Haoling menyuruhnya membuat ulang, namun Rousseau beralasan kalau perayaannya sebentar lagi dan takut waktunya tidak cukup, dan Raja Haoling tetap menyerahkan semua ke Rousseau. Xin Yu penasaran Tuan Putri pertama Haoling seperti apa dan menyuruh menceritakannya sedikit, namun Qiang Xuan memberitahu akan tahu saat bertemu dengannya nanti, dan di saat Xin Yu bertanya Nian dan Tuan Putri pertama lebih cantik mana, Qiang Xuan menjawabnya dengan bijak. Sementara Qiang Xuan yang melihat Tusan Jing resah, sampai-sampai dirinya membuat salah langkah saat membantunya bermain catur dengan Qiang Xuan. Xiao Yao sebenarnya senang dengan gaunnya, namun ada seseorang yang memberikan noda ke gaun itu dan saat Rousseau datang, dia pun panik dan akan membunuhnya kalau menemukannya. Namun dia juga menebak kalau Nian yang berani melakukannya dan menangis karena raja bisa memenggalnya. Xiao Yao menyuruhnya jangan berakting lagi karena sesuai rencananya dan apa sarannya. Rousseau mengingatkan lagi tentang gaun pertama, namun Raja Haoling tidak menyukainya dan pasti akan menyalahkannya. Mendengar itu Xiao Yao yang akan bertanggung jawab dan membuat Rousseau tersenyum. Hari upacara perayaan tiba dan semua keluarga besar di Dahuang sudah berkumpul di istana untuk melihat Tuan Putri pertama. Xiao Yao masuk ke istana dan membuat semuanya terkejut akan kecantikannya. Xiao Yao berlutut ke ayahnya, namun ayahnya melamut dan Xiao Yao memanggilnya. Dan saat ayahnya mengambil bunga, upacara pun selesai dan Xiao Yao langsung berbalik melihat para tamu undangan dan di sana ternyata juga ada Xiang Liu. Tusan Jing memohon bantuan untuk bertemu Xiao Yao namun Qiang Xuan memberitahu kalau hanya bisa menyampaikan pesan. Mendengar itu Tusan Jing menyuruhnya bilang ingin bertemu di penjara tulang naga dengan Xiao Yao. Setelah upacara perayaan, ayahnya menyuruhnya istirahat namun Xiao Yao masih ingin tahu alasan kenapa ayahnya tidak menyukai gaunnya. Ayahnya sudah menebak kalau gaun yang satunya pasti sudah dirusak Nian,
Dan Xiao Yao sudah menduganya ayahnya tahu itu. Ayahnya memberitahu dalam hidupnya ingin mereka sebenarnya saling menjaga satu sama lain. Mendengar itu Xiao Yao mungkin tidak bisa memberikan sesuai ekspektasinya, namun akan berusaha semampunya dan membuat ayahnya tersenyum. 好， 放心吧，父王。 Ah Nian sedang duduk sendirian di tepi laut, tiba-tiba Xiang Liu datang menghampirinya dan saat Ah Nian bertanya kenapa ada di sini, Xiang Liu memberitahu kalau semua orang memperbincangkan Tuan Putri pertama Haoling dan di sini hanya ikut meramaikan. Xiang Liu kemudian menghasutnya kalau ayah dan kakaknya mengabaikannya karena Tuan Putri pertama dan seandainya gadis itu tidak muncul, dirinya masih putri satu-satunya Haoling dan adik dari kakaknya. Kemudian bertanya apa tidak ingin balas dendam. 你难道不想报复吗？ Ah Nian mengaku kalau membencinya tapi tidak ingin dia mati dan Xiang Liu mengakui kalau dirinya juga ingin membunuh Pangeran Xian namun tidak ingin membunuh Tuan Putri pertama Haoling. Kemudian Xiang Liu menghipnotisnya mengajak menyiksa Tuan Putri pertama tanpa membunuhnya dan Ah Nian menyetujuinya. Ah Nian bertanya apa alasan membantunya dan Xiang Liu pasti tahu kondisi pasukan Chenrong dan kelak ingin dirinya membantunya. Ah Nian menyetujuinya asalkan bisa memberikan pelajaran keras untuk gadis itu dan bagaimana 一 caranya. 个狠狠的教训啊！ Qiang Xuan menemui Xiao Yao dan menyuruh pelayannya keluar, kemudian memberitahu kalau Tu Sanjing ingin bertemu dengannya di penjara tulang naga. Tapi Xiao Yao bilang tidak ingin bertemu. Mendengar itu Qiang Xuan akan membantunya menolaknya dan membuat Xiao Yao teringat kata-katanya saat di penjara tulang naga dan menahan Qiang Xuan akan menemuinya sebentar. 等等，我还是去见一下吧。 好， Di saat Xiao Yao sedang memilih gaun untuk bertemu Tu Sanjing, Qiang Xuan terlihat gelisah dan ingin masuk ke dalam namun dia mengurungkannya. Xiao Yao berjalan ke penjara tulang naga dan Tu Sanjing sudah menunggunya di sana, sementara Qiang Xuan yang sedang galau membuatnya mabuk-mabukan. 留下人浪尽皆无泪，上扬与去世带走。 Namun di tengah perjalanan, Ah Nian melempar batu dari belakang dan menyuruhnya ikut dengannya. Xiao Yao akhirnya menurutinya dan tidak menuju tempat penjara tulang naga. Dan di saat di atas tebing, Xiao Yao menebak ingin mendorongnya ke bawah dan Ah Nian mengeluarkan energi rohnya dan membuat Xiao Yao jatuh ke bawah. Namun Xiao Yao tenang karena bisa berenang. 我会游水吗？ Namun di saat mau naik ke atas, tiba-tiba kakinya dipegang Xiang Liu sehingga dia tidak bisa naik ke atas. Xiang Liu menyuruh untuk menciumnya untuk membantunya bernafas. Namun Xiao Yao menolaknya dan Xiang Liu berpikir dia memilih mati dan membuat Xiang Liu mengeluarkannya dari laut. Merasa Xiao Yao tidak datang, Tu Sanjing menangis. Xiao Yao bertanya kenapa masih mengenalinya kalau dirinya Xiao Liu dan Xiang Liu mengingatkan kalau di dalam tubuhnya ada telur dirinya. Xiang Liu marah karena merasa dibohongi dan pantas saja dulu mati-matian menyelamatkan Qiang Xuan. Xiang Liu mengeluarkan kuku panjangnya dan Xiao Yao mengatakan kalau dirinya tidak berbohong namun hanya omong kosong. 这个人只说废话，不说假话。 Xiao Yao memberitahu kalau baru-baru ini membuat racun dan diramu khusus untuknya dengan memberikannya. Dan Xiang Liu langsung meminumnya dan meminta maaf karena mengecewakannya. Mendengar itu Xiao Yao akan berusaha lagi membuatnya dan Xiang Liu langsung mengeringkan pakaiannya lagi. Xiang Liu ingin Xiao Yao membuatkan racun terus untuknya, namun Xiao Yao meminta untuk berjanji tidak mengganggu Ah Nian lagi karena dia tidak bisa menahan godaan pria sepertinya. Kemudian Xiang Liu memandanginya dan membuat Xiao Yao bertanya. Xiao Yao memberitahu kalau soal kecantikan menyuruhnya bercermin. Xiang Liu bertanya saat di dasar laut kenapa memilih mati daripada memberinya nafas buatan dan Xiao Yao bilang tidak ingat. Xiang Liu langsung mendekatkan wajahnya dengan mengancam agar mengingatnya dan Xiao Yao mengatakan kalau takut padanya dan menurut Xiang Liu menciumnya sebentar saja lebih takut daripada mati. Xiao Yao menceritakan kalau dulu saat mengobrol dengan Qiang Xuan, selalu menertawainya karena suka bermimpi dan dirinya takut kalau tidak hati-hati. Xiang Liu masuk dalam mimpinya karena Xiang Liu tidak cocok masuk ke dalam mimpi seorang gadis. Xiang Liu yang mendengarnya langsung tertawa dan berdiri. Xiao Yao memegangnya bertanya mau kemana karena tidak ingin ditinggalkannya karena tidak bisa pulang.
Xiang Liu menyuruhnya berenang dan tidak ingin bersikap lembut padanya karena bisa membuatnya masuk ke dalam mimpinya dan membuatnya menderita dan langsung meninggalkannya dengan berjalan di atas laut. Sementara Tu Sanjing yang menunggunya sudah mengira kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi Xiao Liu, Xiao Yao pulang dengan berenang namun karena kelelahan dia pun tenggelam dan di saat dia memejamkan matanya, Tu Sanjing menyelamatkannya dan menggendongnya ke atas. 玉山接你回来的。 Saat itu Xiang Liu melihat Tu Sanjing menggendong Xiao Yao dan membuat teluh di dalam tubuhnya bekerja karena teluh pasangan itu tidak hanya menyerang tubuh tapi juga menyerang hati dan bisa mengancam nyawanya. 即便勉强种下，危及性命啊！ Tu Sanjing memberitahu kalau sudah menunggunya semalaman. Mendengar itu Xiao Yao bilang sudah tahu tidak datang kenapa masih menunggunya. Menurut Tu Sanjing, yang penting dirinya datang, hal lain tidaklah penting. Xiao Yao memberitahu sebenarnya dalam perjalanan bertemu Xiang Liu, dan berenang semalaman untuk menepati janji, karena kehabisan nafas akhirnya tenggelam dan di detik terakhir langsung melihat dirinya. Tu Sanjing menggenggam tangannya, kalau dirinya tidak akan menikahi Fang Feng Yiying dan Fang Feng juga tidak akan menikahinya karena Fang Feng sama sekali tidak menyukainya. Sementara itu Sang membawakan sup hangat karena Qiang Xuan mabuk berat dan berpikir terlalu senang karena sudah lama tidak melihat semabuk ini. Kemudian pelayan memberitahu kalau Tuan Putri menepati janji temu namun sampai sekarang belum pulang. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruhnya jangan bilang ke siapa-siapa karena Tuan Putri bermain dengan senang sampai lupa waktu dan akan menjemputnya. Tu Sanjing memberitahu kalau Fang Feng sudah melihat luka di tubuhnya dan sangat sedikit yang mau memeluknya dalam keadaan compang-camping tanpa ragu seperti Xiao Yao. Namun menurut Xiao Yao Fang Feng berbeda dengannya karena tumbuh sejak kecil dengan perlindungan orang lain. Wajahnya cantik jadi wajar dia pemilih. Tu Sanjing mengatakan kalau dirinya yang paling cantik. Xiao Yao tersenyum dan tahu meski berbohong tetapi masih suka mendengarnya. Tu Sanjing memberitahu kalau banyak orang yang membicarakannya di Dahuang dan berpendapat kalau Xiao Yao orang baik jadi merasa dirinya tidak pantas dengannya karena di dunia ini masih banyak pria yang cerdas, tampan dan sehat. Xiao Yao menyuruh mengangkat kepalanya karena merasa Tu Sanjing keberatan dengan dirinya, dan mereka hanya melihatnya dari wajah dan menilainya dari luar, kemudian memberitahu kalau tadi malam seorang pria memaksanya menciumnya, namun sekarang Xiao Yao hanya ingin mencium Tu Sanjing. Di saat Xiao Yao menyuruhnya menciumnya dengan memejamkan matanya, Tu Sanjing malah mencium keningnya. Xiao Yao bertanya kenapa tidak menciumnya di bibir, Tu Sanjing mengatakan kalau belum waktunya. Xiao Yao mengira kalau semua pria saat melihat wanita maka akan langsung, namun Tu Sanjing memberitahu kalau bukan pria seperti itu dan membuat Xiao Yao tersenyum. Xiao Yao bertanya kapan kita berdua akan melakukannya dan Tu Sanjing dengan bingung menjawabnya tidak tahu. Kemudian mereka mendengar suara Qiang Xuan yang memanggil Xiao Yao dan Xiao Yao menyuruh Tu Sanjing diam dan langsung menemuinya. Saat Qiang Xuan melihatnya, Qiang Xuan memarahinya apa sudah bertemu dengan Tu Sanjing dan tidak tahu aturan sampai semalaman. Qiang Xuan juga menyindir Tu Sanjing namun Xiao Yao langsung menyuruh melihat pakaiannya dengan mengatakan kalau bukan adiknya yang baik itu semalam sudah pulang dan tidak perlu berenang. Mendengar itu Qiang Xuan mengingatkan kalau dilihat dari kerabat, Ah Nian adalah adiknya dan Xiao Yao meminta izin untuk memberinya pelajaran. Ah Nian bingung saat di kamarnya, karena Xiao Yao belum pulang dan berpikir sudah meninggal. Tiba-tiba Xiao Yao memaksa masuk dan Ah Nian menyuruh pelayannya keluar. Xiao Yao menyiram wajahnya dengan air dan membuat Ah Nian ingin mengeluarkan energi rohnya, namun tidak bisa dan mengira Xiao Yao sudah memberinya racun. Xiao Yao hanya menyegelnya sementara karena dirinya hanya mengandalkan status dan energi rohnya dan Xiao Yao mengajaknya bertarung dengan tangan kosong. Tentu saja Xiao Yao yang mendominasi dan membuat Ah Nian terluka sampai menangis. Kemudian Ah Nian menyindirnya karena ibu Xiao Yao yang punya pangkat jenderal. Mendengar itu Xiao Yao sebenarnya ingin ibunya orang biasa, karena ibunya seorang jenderal jadi ikut berperang dan mendengar berita kematiannya. Dirinya tidak percaya dan menunggu di Gunung Yu selama 70 tahun. Xiao Yao memberitahu kalau bisa memilih, dirinya lebih memilih ibu Ah Nian dan mengajak bertukar ibu dengannya. Mendengar itu Ah Nian langsung menolaknya. Xiao Yao memberinya pilihan, yang pertama adalah tetap seperti sekarang terus mengganggunya dan bertengkar,
ayahnya akan sakit, begitupun juga ibunya akan ikut sakit serta kakak Qiang Xuan tidak akan memaafkannya karena melukainya. Pilihan kedua adalah hidup damai dan tidak ada yang mengganggu. Hasil ini akan membuat ayahnya senang dan kakaknya akan tetap melindungi dan mencintainya. Ah Nian bertanya apa tidak ada pilihan ketiga dan Xiao Yao memberitahu kalau pilihan ketiga adalah kita berdua menjalin hubungan yang bersahabat. Jadi mulai sekarang bukan hanya disayang ayah dan kakaknya namun juga akan dimanjakan kakak perempuannya. Xiao Yao membuka ikatannya dan Ah Nian menamparnya dan membuat Xiao Yao bertanya apa ingin berkelahi lagi. Namun Ah Nian hanya ingin membalasnya dan sudah impas kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi. Xiao Yao memberitahu kalau sampai Qiang Xuan tahu masalah tentang Xiang Liu tidak akan memaafkannya jadi menyuruh menutup mulutnya rapat-rapat karena dirinya akan membantu merahasiakannya dan langsung pergi dari kamarnya. Di tempat lain Tusan Hou sedang memadu kasih dengan Fang Feng dan Fang Feng tidak ingin keluar dan meninggalkannya namun di saat Tusan Hou mengajaknya adu mekanik dan menyuruh mengambil selimut, sapu tangan wanita jatuh dari sana dan membuat Fang Feng marah dengan melempar sapu tangan itu ke wajahnya dan jangan menyuruh menyentuhnya. Xiao Yao menyembunyikan wajahnya mencari Tusan Jing di kediamannya namun pelayannya mengatakan kalau tuan muda kedua jalan-jalan bersama teman dan akan menyampaikan pesan, tapi Xiao Yao mengatakan tidak perlu dan meninggalkannya. Sementara itu Feng Long bertanya ke Qiang Xuan mengapa mengajak Tusan Hou. Qiang Xuan memberitahu kalau Tusan Jing tidak ingin mengabaikannya dan Feng Long berpikir kalau Tusan Jing masih tidak menyerah berhubungan baik dengannya. Xiao Yao melihat kotak rias namun tiba-tiba Xin Yu juga ingin kotak rias yang dipilih Xiao Yao dan membuat mereka berdebat bahkan Xin Yu ingin membelinya 2 kali lipat dan membuat Xiao Yao mengalah. Qiang Xuan yang melihat Xiao Yao langsung memanggilnya dan langsung bertanya kenapa berbelanja di sini dan Xiao Yao mengaku bosan dan ingin jalan-jalan di luar. Xin Yu menyindirnya dengan banyak kenalan wanita di luar. Mendengar itu Qiang Xuan memberitahu kalau mereka ingin bertemu adiknya, dan dia adalah adiknya. Sontak membuat mereka semua terkejut dan memberi salam ke Tuan Putri dan memperkenalkan diri. Xin Yu mengambil kotak rias dan meminta maaf dengan memberikannya dan menganggap sebagai perkenalannya dan Xiao Yao melihat kakaknya dan langsung menerimanya. Xin Yu memberitahu kalau sedang berdiskusi dengan Qiang Xuan dan akan berlayar apa ingin ikut bersamanya dan Xiao Yao menyetujuinya. Setelah berada di kapal, mereka langsung makan bersama dan Xiao Yao duduk di samping Feng Long. Xin Yu menyuruh membuka cadarnya karena sudah tidak ada orang luar dan saat membuka cadarnya, Xiao Yao menyuruh mereka memanggilnya Xiao Yao jangan Tuan Putri. Qiang Xuan mengajak minum karena sebentar lagi sudah berpisah, namun Feng Long menyuruh Xiao Yao minum arak buah. Xiao Yao memberitahu kalau suka minum dan toleransi alkoholnya tinggi dan membuat Feng Long terkejut. Xin Yu yang melihat kakaknya begitu perhatian ke Xiao Yao heran karena baru pertama kali dirinya perhatian ke wanita, bahkan ke adiknya sendiri tidak pernah. Fang Feng memberikan minum ke Tusan Jing namun dia menahan diri karena ada Xiao Yao dan membuat Feng Long bilang tidak boleh bersikap begitu dan Tusan Jing langsung minum arak sendiri. Mereka melanjutkan minum di luar kapal dan tiba-tiba Feng Long ingin pergi menangkap ikan di laut dan langsung melompat ke laut. Tusan Hou yang melihat itu juga ingin mencari ikan di laut dan menyusulnya. Xin Yu memberitahu Qiang Xuan kalau kakaknya besar di air, dan juga Tusan Hou juga mahir berenang jadi tidak usah mengkhawatirkannya dan menurut Xin Yu mereka jadi gila karena mabuk. Fang Feng juga mengajak yang lainnya menangkap ikan di laut, dan juga melompat. Melihat itu Xin Yu menghampiri Qiang Xuan apa juga ikut menangkap ikan namun Qiang Xuan memberitahu kalau dirinya tidak bisa berenang. Xin Yu tahu dan akan mengajarinya berenang dan apa mau menyerahkan nyawanya kepadanya. Qiang Xuan tidak sengaja melihat Tusan Jing berdua dengan Xiao Yao dan membuatnya tersenyum. Xin Yu menariknya ke laut. Xiao Yao menyindir Tusan Jing karena dirinya tadi saat kumpul tidak berani mendekatinya dan sekarang di saat mereka pergi semua langsung mendekatinya. Mendengar itu Tusan Jing beralasan kalau tadi dirinya Putri Haoling dan sekarang bukan. Xiao Yao mengaku juga ingin disuapi karena ingin tahu rasanya bagaimana disuapi, dan Tusan Jing langsung menyuapinya minum. Namun tiba-tiba dirinya lemas dan mungkin minum terlalu cepat jadi mabuk laut. Melihat itu Tusan Jing langsung memberikan antimo ke Xiao Yao. Xiao Yao bertanya apa saat minum di kabin tadi merasa tidak nyaman.
dan Tu Sanjing mengaku tidak nyaman saat Feng Long memperhatikannya. Mendengar itu membuat Xiao Yao puas dan mengaku bersedia peduli dengannya namun tidak ingin peduli padanya karena Fang Feng, menurutnya benda sebagus apapun kalau tidak layak akan dibuang. Tou San Hou berdua dengan Fang Feng di tepi laut dan Tou San Hou meminta maaf padanya dan menyuruhnya percaya. Kemudian dia menceritakan saat pertama kali bertemu dan mengenang saat itu dan mengaku dirinya tadi tidak nyaman saat mendekati Tu Sanjing, dan menyuruhnya bersabar karena dengan begitu akan bersama selamanya dan menciumnya. 再忍耐一段。Tu Sanjing memegang tangan Xiao Yao dan menyuruh memberinya sedikit waktu dan nanti akan terang-terangan berdiri di hadapannya. Xiao Yao juga sebenarnya ingin terang-terangan mengatakan langsung ke ayahnya. Tu Sanjing mengaku memberikan arak plum hijau bukan karena punya maksud tersendiri, namun ingin Xiao Yao tahu dirinya merindukannya. Mendengar itu Xiao Yao tersenyum. Mereka semua kembali ke kapal setelah menyelam, dan Tu San Hou tiba-tiba muncul dari laut dengan membawa pil ikan langka yang didapat dari membunuh monster ikan di laut dan mengaku ini berguna untuknya dan langsung mau berganti pakaian. Xin Yu mengatakan ke Fang Feng setelah perpisahan ini entah kapan akan bertemu lagi dan menurut Qiang Xuan selama ada niat pasti ada kesempatan. Saat sudah pulang, Qiang Xuan menanyakan ke Xiao Yao apa bersenang-senang dengan Tu Sanjing, dan Xiao Yao mengaku hanya mengobrol dengannya. Kemudian Xiao Yao juga menggoda Qiang Xuan karena Nona Chenrong itu begitu serius mendekatinya. Mendengar itu Qiang Xuan bilang kalau Xin Yu begitu karena dirinya cucu Raja Xian. Xiao Yao bertanya kenapa bisa tahu kalau dia tidak tulus, dan Qiang Xuan mengaku bisa membedakannya, tapi tidak berhak mengatainya. Qiang Xuan mengingatkan kalau semua ini harga yang harus dibayar untuk kembali ke Gunung Xian dan saat memperingati kematian bibi akan berdiri di puncak Shaoyun. Dirinya juga tidak tahu makam ibu, bibi dan neneknya. Mendengar itu Xiao Yao mengajak pulang bersama. Berita kedatangan putri pertama Haoling untuk memperingati kematian ibunya sudah sampai di Raja Xian dan Raja Xian meminta pendapat ke pejabat di sana dan menurutnya ibunya seorang jenderal yang membela negara dan seharusnya kedatangannya diistimewakan sebagai tamu negara. Mendengar itu paman-pamannya memberi pendapat kalau putri Haoling datang untuk urusan pribadi. Melihat pamannya tidak terlalu setuju, Raja Xian menggebrak mejanya. Pamannya yang lain langsung menyetujui dan harus menyambutnya dengan megah. Paman-pamannya berkumpul dan anaknya khawatir dengan kedatangan Xiao Yao, dan saat nanti Raja Xian turun tahta, dia tidak akan bisa datang sesuka hati. Kemudian pamannya menyuruh anaknya turun dan menyambutnya. Pamannya mengatakan sebenarnya tidak ada masalah besar namun Xiao Yao datang bersama Qiang Xuan. Wah. Mereka menyambut Xiao Yao dan memberitahu sebenarnya ingin disambut di istana. Namun kakeknya sudah tua jadi mengutus kami. Xiao Yao kemudian ingin bertemu kakeknya dan pamannya akan mengantarnya. Namun Xiao Yao bertanya apa Qiang Xuan tidak diajak. Mendengar itu pamannya bilang kalau raja tidak memanggilnya dan ada tempat sendiri untuknya. Xiao Yao langsung menggandeng tangan Qiang Xuan masuk ke istana namun langsung dihadang pengawal di sana.